Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Aki sudah berada di depan Puskesmas Ciberem. Aki akan berjalan ke perempatan ataupun persilangan rel kereta api Babakan. Jadi kita nanti akan melalui jalan pintas agar melihat pemandangan berupa pesawahan. Kita akan berjalan kurang lebih 300 meteran di jalan Ciandam ini. Di depan sebelah kanan kita berpapasan dengan Bapak Lurah Ciberem Hilir. Jadi kebetulan beliau satu komplek juga dengan Aki di Puri 2. Kita lanjutkan jalan pagi ini. Jadi kontur jalan di sebelah kiri di atas pel rumahnya itu di atas dari permukaan aspal ataupun permukaan jalan, sedangkan yang sebelah kanan lebih cenderung pel rumahnya berada di bawah permukaan jalan. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah pengrajin ataupun pembuat kursi. Di seberang kanan itu masih tampak ruang terbuka berupa pesawahan, sehingga beberapa rumah yang mungkin berada di sebelah kiri view-nya sangat nyaman dan enak. Jadi bisa memandang pesawahan kendati berada di kota. Kita berada di trotoar dan jalan Ciandam ini di depan akan belok ke kanan ke arah jalan Lingkar Selatan. Jadi nanti kita di depan akan memasuki gang ataupun jalan setapak. Nah, ini view ke arah kanan ataupun ke arah selatan. Di depan adalah pabrik penggilingan padi. Ini ada beberapa anak sekolah yang mungkin menunggu teman-temannya. Nah, kita akan berbelok ke kiri dan jalan ini hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki ataupun yang memakai motor saja. Suasana gang di sini pun sangat bersih dan asri. Jadi sepertinya warga yang berada di sekitar sini sering menyapu jalannya. Juga tanaman-tanaman hiasnya tampak terpelihara. Jadi di depan ada taman vertikal, mungkin karena keterbatasan lahan
Jadi tanaman hiasnya dimasukkan ke dalam pot lalu digantung di dalam rangka besi. Nah ini di sebelah kanan pun halamannya bersih, enak, berwarna-warna, ada kuning, hijau, merah, kemudian juga ungu. Nah ini juga halamannya terpelihara dengan baik. Masih banyak pesepeda motor yang melalui jalan pintas ini karena jam baru menunjukkan pukul 7 lewat. Jadi umumnya para pekerja memakai jalan pintas ini, juga mungkin anak-anak sekolah. Nah ini di kanan kita juga melihat rumah yang memelihara tanaman hias cukup banyak. Jadi kelihatannya sejuk di mata. Dan di sebelah kiri dengan di depan sana juga masih ada pesawahan. Nah ini mungkin seorang ibu-ibu yang mau masuk kantor memakai motor. Juga ada ibu lain yang mengantar anaknya untuk bersekolah. Di depan kita akan berbelok ke arah kiri. Nah itu tampak pemandangan. Jika kita berjalan ke arah kiri itu adalah ke arah utara, sehingga Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang tampak dari jauh. Hanya puncaknya pada hari ini tertutup oleh awan. Jadi langit sepenuhnya belum 100% cerah. Masih ada awan yang berwarna abu-abu dan hitam. Tapi tadi kita di bagian selatan awannya sudah mulai membiru. Jalan setapak ini hanya cocok ataupun bisa dilalui satu sepeda motor saja. Karena jika dipaksakan untuk berpas-pasan agak rawan, karena di kiri ini turun sekitar 1 meteran. Kalau untuk di kanan sebelumnya turun juga karena ke sawah. Jadi bahaya seandainya kaki berpijak bukan pada tepi jalan yang dibeton. Sehingga biasanya kalau motor ini bergantian untuk melalui jalan ini. Jika ada yang datang dari arah selatan, yang dari arah utara mengalah dulu ataupun menepi dulu, begitu pula sebaliknya. Nah itu di selatan, ini bagian barat sudah agak mulai cerah juga. Malah di timur masih banyak awan hitam dan abu-abu. Di sebelah kanan ada jalan setapak yang kelihatannya hanya menuju ke satu rumah saja. Jadi rumah yang betul-betul berada di tengah sawah. Kita lihat, nah itu dia rumahnya. Kita akan terus menyusuri jalan setapak ini, yang dimana kiri dan kanannya pesawahan, dan mudah-mudahan tetap lestari pesawahan ini, jadi tidak berubah fungsinya. Kalaupun berganti pemilik, tapi tetap fungsinya sebagai sawah. Di depan ada pemotor yang akan lewat, jadi Aki dan Nini akan menepi dulu di sebelah kanan.
Nah, setelah pemotornya lewat, kita agak leluasa untuk berjalan kaki kembali. Sayang jalan ini tidak ada papan namanya, jadi Aki juga tidak tahu jalan apa. Juga kampungnya pun Aki kurang tahu juga. Kita menepi juga ke kiri karena ada pemotor. Nah, jalan yang di sini lebih sempit, mungkin antara 70 cm sampai dengan 80 cm. Di depan ada menara masjid yang berwarna hijau. Ini kelihatannya Masjid Jami, sehingga bisa digunakan untuk Jumatan. Jadi ini kelihatannya lebih besar dari masjid tadi yang di bawah yang baru kita masuk, yang ada taman vertikalnya. Itu mungkin hanya musola saja untuk sholat 5 waktu. Nah, di depan kita sudah mulai rel kereta api. Nah, di sini pada tanggal 11 Januari 2023 Aki mengalami kejadian yang cukup horor. Jadi nanti di sebelah kanan ada persilangan kereta api babakan tanpa penjaga dan tanpa palang pintu. Nah, ini masjid tampak dari depan. Jadi jika kita berjalan kaki di antara jam 7 sampai jam 9-an mungkin cukup aman di rel kereta api ini. Di kejauhan tampak flyover Ciberem. Nah, itu ada yang melintas pejalan kaki 1-2 orang, kemudian ada yang ketiga. Nah, Aki pada saat itu naik motor dari arah kanan karena jalannya menikung dan menanjak, itu harus digas. Jadi pada saat Aki berada di tengah-tengahnya, Aki akan berjalan ke arah kiri. Pas melihat ke arah kiri juga itu ada kereta api. Dan biasanya kereta api itu suka membunyikan sirine terlebih dahulu. Cuma saat itu mungkin Aki bisa jadi tidak mendengar karena memakai helm. Nah, padahal di sini itu biasanya rame dengan masyarakat. Nah, itu ilustrasinya ada pesepeda motor yang naik, kurang lebih Aki juga dulu tanggal 19 Januari itu seperti itu. Nah, pas persis di tengah-tengah nengok ke arah kiri, ternyata ada kereta api yang lewat. Jadi pada saat itu Aki pulang dari Odeon, baru membayar pajak kendaraan, disamsat keliling, dan pulangnya mengambil jalan pintas. Nah, itu kurang lebih ada orang yang berjalan di belakang bayangan hitam, kereta api kurang lebih sudah ada di situ. Nah, kronologisnya mungkin fotonya kurang lebih seperti ini. Jadi Aki harapkan pada sobat-sobat yang melalui perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan penjaga agar berhati-hati. Demikian yang Aki sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.